Halo gengs, kembali lagi di channel YouTube saya, Karin. Dan di video kali ini saya mau berbicara tentang em, apa sih yang saya minum, em, vitamin apa yang saya minum saat saya karantina COVID. So, ya, ini ada vitamin C, ada vitamin B, dan ada vitamin D karena di sini kan lagi musim dingin, jadi vitamin D itu sangat penting ya. Dan yang terakhir itu ada zinc. Jadi saya juga itu minum zinc ya teman-teman, karena ingin cepat sembuh ya. Selain bicara tentang vitamin, saya juga mau berbagi informasi kepada teman-teman tentang bagaimana cara mendapatkan uh, green card atau bahasa Indonesianya kartu hijau. Itu adalah permanent resident atau penduduk tetap Amerika. Nah, penduduk tetap Amerika itu bukan warga negara Amerika ya teman-teman. Untuk penduduk tetapnya Amerika itu dia masih memegang kewarganegaraan uh, negaranya sendiri begitu. So ada teman yang tanya saya apakah saya tinggal di Amerika itu saya um, sudah menjadi warga negara Amerika. Jawabannya adalah tidak teman-teman. Jadi ada banyak cara untuk menjadi warga negara Amerika. Dan ada banyak cara juga untuk mendapatkan permanen resident di sini ya. Jadi tidak semua orang yang tinggal di sini itu warga negara Amerika ya teman-teman. So mari kita bahas status saya yang ada di sini. Jadi saya datang itu menggunakan fiancé visa, nanti kita bahas di video yang lain ya. Saya datang menggunakan fiancé visa. Jadi setelah saya datang itu saya harus mengajukan formulir untuk mendapatkan green card lagi ya teman-teman. Kalau seandainya kita mau menikah dengan warga negara Amerika begitu. Nah, saya itu sudah buat beberapa note supaya ketika saya berbicara itu rinci. Dan untuk di video ini mungkin tidak terlalu rinci-rinci sekali ya teman-teman, karena ini cuman garis besarnya saja ya. Siapa sih yang bisa mendapatkan permanent resident ya di sini? Yang pertama itu di sini di Amerika itu mereka memiliki undian green card. Itu diadakan itu secara online kepada di seluruh dunia. Jadi kita bisa mengajukan jadi misalkan kita tinggal di Indonesia, kita ingin menjadi warga negara Amerika, bukan warga negara Amerika ya, kita ingin menjadi penduduk tetap di sini. Kita bisa mengajukan undian online dan itu dibuka setiap tahun dibuka ya, dibuka untuk seluruh warga di dunia ini. Mungkin ada negara-negara yang tidak termasuk lagi ya teman-teman untuk bisa menjadi penduduk negara Amerika ini, negara United States. So, yang kedua itu ada kalau yang bekerja di sini teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa bekerja di sini gitu? Itu kita bisa ya banyak cara, cuman yang saya kasih contoh satu saja ya. Misalkan kita itu mau ada perusahaan yang sponsor kita ya teman-teman. Kalau ada perusahaan yang sponsor kita bisa datang ke Amerika. Setelah itu kita bisa bekerja di sini. Setelah kita bekerja, status kita itu kita bisa ajukan untuk menjadi penduduk tetap sini. Begitu kan?
Setelah itu yang memiliki investasi di sini ya, yang memiliki investasi itu misalkan dia yang memiliki usaha di sini. Jadi misalkan saya orang Indonesia kaya raya, ini hanya misalkan saja ya. Jadi kalau seandainya ada pengusaha dari Indonesia mungkin ya, atau dari negara lain yang punya bisnis di sini, yang buka usaha di sini, itu dia bisa ajukan untuk menjadi warga negara Amerika. Bukan, boleh warga negara Amerika, boleh menjadi penduduk tetap ya. Cuman yang sedang kita bahas itu penduduk tetap. Jadi setelah itu keluarga itu ini hanya garis besarnya saja ya. Keluarga itu mencakup seandainya kita menikah dengan warga negara Amerika, yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya seandainya kita menikah dengan warga negara Amerika terus kita punya anak juga, begitu kan, itu kita bisa ajukan. Mungkin ada lain sebagainya, saya kurang tahu ya. Setelah itu ada yang namanya pengungsi. Jadi seandainya kita di negara kita itu ada di negara kita itu mungkin ada perang atau kerusuhan atau apa sebagainya, kita mengungsi ke Amerika. Setelah kita mengungsi ke Amerika, kita boleh ajukan untuk menjadi penduduk tetap di sini ya. Kita boleh ajukan untuk menjadi penduduk tetap di sini, begitu. Atau mungkin ada ya status lain yang diperbolehkan menjadi penduduk tetap di Amerika ya. Nah, sekarang itu saya bahas tentang bagaimana untuk seandainya kita menikah dengan warga negara Amerika ya. Seandainya kita menikah dengan warga negara Amerika itu apa sih bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan green card itu atau penduduk tetap itu ya teman-teman. Yang saya catat di sini, kita itu harus ajukan formulir I-130 atau I-130 namanya ya. Setelah itu kita download itu, terus kita juga harus ajukan I-485. Saya tidak terlalu tahu menahu tentu saja ya. Saya tidak terlalu tahu menahu tentang proses ini, cuman ini hanya berbagi informasi saja ya. Setelah itu, nah setelah kita ajukan formulir itu, setelah kita nanti diwawancara, terus seandainya kita mendapatkan green card itu ya, seandainya kita mendapatkan green card itu, green cardnya itu berlaku selama 2 tahun teman-teman. Jadi penduduk tetap itu berlaku untuk kita selama 2 tahun kalau seandainya kita menikah dengan warga negara Amerika. Nah, sebelum 2 tahun itu kita itu harus perpanjang lagi. Nah, green card itu berlakunya 10 tahun. Pas kita mengajukan pertama itu berlakunya 2 tahun saja ya. Nah, nanti untuk biaya-biayanya mungkin di video yang lain ya. Setelah itu 2 tahun terus kita ajukan lagi untuk mendapatkan 10 tahun. Nah, pas kita ajukan itu kita harus bayar dan lain sebagainya ya. Setelah itu banyak kasus di sini yang setelah kita menikah, kita mendapatkan green card, terus kita seandainya ya amit-amit itu bercerai. Bagaimana untuk kita bisa tetap tinggal di sini tapi kita bercerai, teman-teman? Itu kita harus mengajukan apa ini? Formulir yang lain lagi ya, teman-teman. Jadi kita harus mengajukan formulir yang lain lagi supaya kita itu bisa tetap tinggal di sini ya, begitu. Nah, ada banyak kasus
bukan banyak kasus ya, banyak kejadian seperti seandainya ya, ini seandainya saya datang bekerja di sini terus mau menikah dengan orang dari negara lain misalkan. Jadi ada seandainya ada pekerja di sini yang suaminya atau istrinya itu dari negara lain ya, bukan dari Amerika, itu mereka itu lebih ketat lagi ya untuk prosesnya, untuk dilihat lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya orang yang bekerja di sini yang memegang penduduk tetap Amerika tapi bukan warga negara Amerika itu boleh mengajukan visa untuk boleh mengajukan green card untuk suami atau istrinya ya dari negara lain. Itu juga boleh ya. So, ya sampai di sini saja dulu video hari ini. Nanti kita bakalan ketemu dengan proses-proses yang lain. Sebenarnya itu ada banyak proses, ada banyak biaya. Mungkin kita akan bicara berapa banyak biaya untuk mengajukan fiancé visa ya, berapa banyak biaya dan bagaimana proses lain sebagainya. Kita harus ke kedutaan, kita harus interview, tips dan trik interview. So sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.